Saatnya Anda ikuti Warta Mimika. Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang, edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Mauren Borsave. Saudara, aparat keamanan gabungan terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Yahukimo Jumat dini hari kemarin. Sebanyak 3 orang KKB dilaporkan meninggal dunia. Berikut laporan Tora Immanuel. Sebanyak 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB dilaporkan meninggal dunia dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens ODC 2026 bersama Polres Yahukimo dan Satbrimo Polda Papua di kawasan Lokpon kilometer 4 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo Jumat pagi kemarin 17 Juli 2026. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, operasi menyasar KKB Kodap 16 Yahukimo Batalion Yamue yang dipimpin DPO Ronald Heluka. Saat petugas melakukan penindakan terjadi kontak tembak. Kelompok bersenjata dilaporkan memberikan perlawanan sehingga aparat mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 3 pucuk senjata api, puluhan butir amunisi peluru, senjata tajam, alat komunikasi telepon genggam, serta bukti lainnya. Selain itu, 4 orang juga turut diamankan untuk dimintai keterangan. Telah terjadi kontak tembak pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pada pukul 05.45 waktu Indonesia Timur antara Satgas Gabungan Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satbrimopda Polda Papua dengan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka. Ini saat melaksanakan operasi penegakan hukum di kawasan Lokpon kilometer 4 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kartens ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 amunisi kaliber 556, 2 kampak serta 2 bilah pisau, 1 unit HT, 1 buah peredam senjata, dan beberapa barang pribadi lainnya. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan. Kepala Satgas Humas ODC Yusuf Sutejo menambahkan, operasi ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi intelijen terkait keberadaan kelompok kriminal bersenjata tersebut.
Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Polisi Faisal Ramadhani, menegaskan penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik saat ini masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan kelompok bersenjata dan asal-usul persenjataan yang diamankan. Tora Immanuel melaporkan MNM Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Berita selanjutnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mimika, Martin Malisa, mengatakan penyerapan APBD Pemkab Mimika mulai bergerak naik setelah pembayaran utang kepada pihak ketiga dilakukan. Berikut laporan Indriani Pariuri. Pemerintah Kabupaten Mimika terus mempercepat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2026 sekaligus mempercepat pembayaran utang kepada pihak ketiga untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mimika, Martin Tapi Malisa, belum lama ini mengatakan realisasi penyerapan anggaran saat ini masih sekitar 25%, namun mulai meningkat seiring dimulainya pembayaran berbagai tagihan dari organisasi perangkat daerah. Pembayaran utang daerah telah berjalan sejak pekan lalu, namun masih ada sejumlah OPD yang belum melengkapi dokumen tagihan, sehingga diminta menyelesaikan administrasi agar pembayaran kepada kontraktor dan penyedia jasa dapat diproses. Selain itu, kondisi fiskal Kabupaten Mimika disebut mengalami perkembangan positif dengan peningkatan anggaran sekitar 1,3 triliun yang berasal dari dana alokasi umum tahun 2025. Sebenarnya kalau penyerapan anggaran itu kan Pak, kemarin waktu kita rapat evaluasi kan 25%. Tapi kan 2-3 hari ini kan pasti naik lagi. Termasuk utang tadi kita sudah komentar itu. Sebenarnya utang itu sejak minggu lalu kita sudah bisa bayar. Tapi belum ada penagihan dari belum ada. Sudah ada sebagian penagihan dari OPD. Itu dibayarkan mulai hari Sabtu kita sudah bisa proses. Sabtu kemarin. Pemerintah Kabupaten Mimika berharap percepatan penyerapan anggaran dan pembayaran kepada pihak ketiga dapat mendorong kelancaran pembangunan serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Anggota DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses Dewan. Berikut laporan Indriani Pariuri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dari daerah pemilihan 4 Partai Golongan Karya, Mariunus Tandiseno belum lama ini menggelar reses tahap 2 di Masjid An-Naim SP4 Jalur 8, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan diantaranya banjir dan minimnya penerangan jalan serta perbaikan Masjid An-Naim yang mengalami kebocoran, juga pembangunan jalan tani serta penataan distribusi minyak tanah. Menanggapi aspirasi tersebut, Mariunus Tandiseno memastikan seluruh usulan akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Ia juga menyoroti minimnya lampu penerangan jalan di kawasan SP4 yang dinilai berdampak pada peningkatan potensi tindak kriminalitas sehingga akan dikoordinasikan agar segera direalisasikan. Ada beberapa pertanyaan masyarakat ke saya sehubungan dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam wilayah terutama T13 dan juga di wilayah Wonosari sekelilingan. Mereka mengharapkan pertama masalah jalan yang selama ini sudah lama tetapi belum dieksekusi, dan juga ada masalah tiang listrik yang seharusnya tidak berada di situ dan harus dipindahkan supaya mereka bisa jalan itu bisa
terjadi. Poinnya itu harapan saya dengan masyarakat besok hari Senin saya akan turun untuk melihat masalah itu dan kita carikan solusi. Yang lain masyarakat sampaikan masalah tingginya masalah keamanan yang memang masih ada begal yang utamanya di jalan-jalan jalan poros penghubung Nawaripi dengan SP4. Melalui reses ini diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan solusi nyata bagi peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga di wilayah SP4 dan sekitarnya. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware bersatu bersaudara membangun. Berita terakhir. Pendeta Jerry Latumahina, GBI Rock Timika, meminta api semangat konser rohani Sydney Mohede JPCC Worship membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari jemaat Tuhan. Berikut laporan Tora Immanuel. Ratusan jemaat oikumene dari berbagai gereja di Kabupaten Mimika menghadiri konser musik rohani bersama Sydney Mohede dari JPCC Worship Jakarta, digelar di GBI Rock Timika, Jalan Busiri Ujung 15 Juli malam 2026. Konser berlangsung penuh sukacita, menjadi momentum mempererat persatuan umat Kristiani sekaligus membangkitkan semangat iman melalui pujian dan penyembahan. Gembala GBI Rock Timika, Pastor Jerry Latumahina, mengajak seluruh jemaat menjadikan momen tersebut sebagai penyegaran kebangkitan semangat memuji dan menyembah Tuhan. Ia mendorong semangat pelayanan yang mulai meredup, dinyalakan kembali lewat karya api Roh Kudus. Setiap jemaat yang hadir diminta membawa api itu ke dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta untuk terus bertumbuh dalam pengenalan dan kerinduan akan Tuhan lewat firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Orang bisa menambah api, right? Ada banyak dari kita mungkin apinya udah mulai redup. Temuan malam ini saya percaya Roh Kudus nyalakan api itu lagi. Api itu saudara bawa pulang di pelayanan, di keluarga, di pekerjaan, bawa api itu. Dan terus minta Roh Kudus untuk bangun, tambahkan rasa lapar dan haus. Ya. Oke. Gembala GBI Rock Timika, Pastor Jerry Latumahina menambahkan, ia mendorong jemaat untuk turut mendoakan dan menopang pelayanan Sydney Mohede dan kawan-kawan lewat tur 3 kota di Papua, yaitu Jayapura, Timika, dan Sorong, sehingga lebih banyak lagi umat Tuhan diberkati lewat pelayanan Sydney. Konser Worship Night ini sekaligus menyebar misi kemanusiaan lewat program orang tua asuh di Wahana Visi Indonesia, menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Konser musik Sydney Mohede bersama JPCC Worship dihadiri jemaat lintas denominasi gereja di Mimika. Selain menjadi ajang pujian dan penyembahan, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kehidupan rohani umat Kristiani di Kabupaten Mimika. Tora Immanuel melaporkan, MNM Yaware bersatu bersaudara membangun. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Maureen Borsave, selamat siang. Baru saja Anda ikuti Warta Mimika.